Oh gini, takut banget si Ardiansyah. Jawab dulu, jawab dulu pertanyaan saya. Jawab. Nggak bisa jawab. Jawab. Oke. Sebenarnya bangkai itu kan biasanya buat hewan. Tapi Ya kan itu sudah, berarti untuk hewan selesai. nah kan itu kau bilang. Loh, kitabmu sendiri bilang. Kitabmu sendiri, Lukas. Kamu sekolah jadi bodoh. Dengerin. Di dalam Lukas disebutkan bahwasanya, ya kan, Tuhanmu itu disebut bangkai. Loh, aneh kitabmu itu, bukan saya yang aneh, kitabmu yang aneh. Oke, iya terserah. Sekarang aku bertanya. Terserah, enggak, jawab dulu, nggak bisa, jawab dulu, jangan terserah. Diakui dulu. Kamu pengikut hewan atau bukan? Diakui dulu. Jawab Ya, lah. diakui dulu. Kamu pengikut hewan apa bukan? Nah. Bukan, nggak ada. Bahkan Saya siksa lagi. Oh, kalau nggak ngakui saya siksa lagi. Mampus. Nggak bisa, saya siksa lagi. Nggak bisa. Kamu nggak mau jujur kok. Bukan kelakuan Tuhan. Alah, mau kemana-mana. Kau ngomong apa? Udah. Di sini. Bos, Ya, ngomong diskusi apa? lah. Kau ke neraka. Udah jilat mazat pendeta ke neraka. Ya, Udah. kan kelakuan Tuhan saya aja nggak ada seperti hewan. Kawin sana, kawin sini gitu. Apanya Jadi buktinya jangan ngomong di situ hewan lah. tertulis bangkai kok. Di situ diskusi. tertulis bangkai. Di situ tertulis bangkai. Mampus. Lanjut. Mampus. Kardi puas pagi ini. Kardi puas. Saya akan tunjukkan datanya ya teman-teman. Saya nggak menghujat ya. Nih, saya akan tunjukkan datanya. Nih ya teman-teman ya, kalau nggak percaya ya. Saya akan menunjukkan, saya akan mempertanggungjawabkan omongan saya teman-teman. Saya akan pertanggungjawabkan omongan saya Intinya bahwasanya gini Kang Ardi, Muslim tidak akan berani open cam kalau dia menghujat. Itu. ya betul. Nih ya, saya akan mempertanggungjawabkan ucapan saya ketika saya ditanya, mana? Itu kan. Nih. Ya. Kelihatan nggak Tap ini? layar Iwan Pilah tap goyang ini Komal. Banyak Nih. penghujat. Lanjut Kang Ardi. Ini Alkitab Sabda tuh. Ini Alkitab Sabda sebenarnya ya, jangan Alkitab lah, Biblos Sabda gitu loh. Jangan Sabda juga, Biblos gitu aja lah. Lukas 24 nomor 3. Di sini apa tertulis? Di sini kan mayat, di sini mayat ya kan. Tapi mari kita cek di kuno ini. Ini ya, ini diklik teman-teman ya. Sorry, di bahasa Indonesia. Ini diklik nih. Nah, ini ada tulisan bahasa Indonesia ya. Nah, ini versi-versi Bible tahun-tahun dulu-dulu teman-teman. Di sini ditulis apa? Ini IBAN ya, IBAN. Kita cek di versi IBAN. Di sini tertulis apa? Nih. Tuh. Bang, aduh susah nyebutnya itu. Ayo. Ayo, versi bahasa Indonesia lo ini. Bang apa ini? Bang. Hah? Mampus. Ayo. Saya menghujat nggak? Saya tanya teman-teman, saya menghujat nggak? Coba. Tertulis enggak? Tertulis nggak? Tertulis secara Tertulis. valid. Sekarang kita Assalamualaikum cek. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sekarang kita cek di KBBI. Sekarang kita cek apakah bangkai itu untuk manusia? Kita cek. Ya, bangkai ya, oke ya. Apakah bangkai itu untuk manusia? Nih ya. Bangkai tubuh yang sudah mati biasanya untuk Binatang. misal Anjing. nih oke ya, clear ya, oke clear, dah selesai, mampus ya kau. Dah lanjut, silakan yang lain, aku mau persiapan ngampus dulu ya, lanjut. Siap Kang Ardi. Ini mau naik lagi kau Binsar. Datang pagi-pagi mau menghujat, mampus kau. Stres si Binsar emang. Lanjut Ustadz Hanafi, fadol. Gimana pencerahannya Tad? Pagi hari ini Tad, biar adem dikit Tad. Ini pagi-pagi, aduh merusak suasana pagi ini Tad, orang-orang kayak gitu. Belum sarapan saya.
malah nemu kayak si Binsar. Nanti pagi ini yang sudah sarapan Bang Ardiansah ceritanya ini. Sarapan domba. Iya, Soten yang mau naik typing di bawah ya, saya oten gitu ya. Nanti saya naikkan karena yang minta naik banyak ini. Lanjut Ustadz Hanafi, fadhol. iya bagus sih. Jadi minimal dengan Komal kayak gini tuh mengedukasi yang di bawah. Karena Waduh, itu kena kita- pelanggaran, aku turun. Ya, kita tuh sedang mencari kebenaran bukan pembenaran. Nggak apa-apa teman-teman yang Kristen, Anda baca Bible Anda. Mungkin sebelum jadi bangkai katanya udah hidup gitu. Dan namanya masa ya Tuhan mati kan, itu masalahnya. Bu ya masa Tuhan mati gitu loh. Nanti giliran ditanya muter-muter. Ketika kita nanti tanya Tuhan itu Yesus Tuhan bukan? Tuhan yang disalib siapa? Kedagingannya. Nanti muter-muter gitu loh. Ujung-ujungnya nanti Trinitas gitu kan. Tapi ya nggak apa-apa, itu kan keyakinan Anda. Nah kalau diskusi itu antara doktrin itu ditaruh dulu supaya nanti biar diskusinya nyaman teman-teman gitu loh. Makanya kan saya selalu menyampaikan bila kita menyampaikan kebenaran akan ada dua reaksi yang berbeda. Orang cerdas itu akan merenung. Nah kalau orang jahil, orang bodoh ya akan tersinggung. Nah, mudah-mudahan teman-teman bisa menjadi orang-orang yang cerdas semuanya gitu loh. Kalau memang teman-teman Kristen mampu naik dan informasikan tentang semua yang sedang dibicarakan, itu caranya. Ya, jadi jangan marah-marah malah balik menghina. Itu tugas kalian teman-teman apologet yang Kristen untuk membantah gitu loh. Itu cara diskusi. Padahal gini Ustadzuna ya, Masya Allah, saya sudah nulis ini oten santun boleh naik karena pagi-pagi ini saya nggak mau dirusak suasana pagi saya dengan oten penghujat. Ternyata si Binsar naik-naik, pertanyaannya udah menghujat dan saya suruh buka kamera dia gak berani. Nah ini ciri gitu kan bahwa mereka itu punya niat yang nggak bener. Muslim semuanya open cam. Meskipun tadi Kang Ardiansah menyebutkan bahwasannya Yesus itu mantan bangke, tapi dia berani open cam karena memang ada tertulis di Bible-nya sendiri. Jadi ketika kalian mengatakan Muslim menghujat, kenapa mengatakan Yesus mantan bangkai? Yang menghujat itu Bible Anda, kami hanya membacakan. Nah ini yang harus Anda paham, oten-oten ya. Silakan Kang Dito, barangkali ada tanggapannya nanti ke kaum Muhammad Lo. Silakan Kang Dito. Oten yang mau naik typing di bawah ya. Lanjut para guru-guru aja dulu. Masya Allah. Silakan kau. Usul Bang Abu ya, Ya. untuk Bang Baal agak terakhir saja. Itu bikin rungkat ini. Iya, kalau Kang Baal sih saya nggak kasih bicara, dia dari tadi saya mute Kang Baal, aman. Jadi gini Abu ya. Jadi begini. Itu iramanya Oten itu seperti itu. Pada saat ditanya 1 tambah 1, muter dulu ke angka 10 kan gitu. Sering kita temukan bahwasanya mereka itu bernarasi berbalik secara objektif. Jangan dulu ke akal. Secara objektif saja dilihat itu terbalik dalam menyampaikan sesuatu. Menganggap kita itu tidak tahu apa yang mereka katakan. Yang mereka sebutkan itu dianggap kita ini memang belum pernah mendengar. Hal seperti ini sebenarnya kita anggap pembodohan publik ya. Secara jelas tertulis tapi ditafsirkan jauh dari makna yang tertulis tersebut. Nah, makanya kalau seandainya tidak ada para apologet muslim, ini sangat berbahaya. Mereka dengan sesuka hati bernarasi padahal berbahasa Indonesia dimaknai dengan suka-suka mereka, tidak memakai KBBI, bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ya sering kita sampaikan bahasa telah lahir dikatakan akan lahir. Ini kan pembodohan publik Abu ya kan? Bagaimana tidak pembodohan publik? Telah diartikan akan. Nah ini sekolahnya di mana, lulusnya di mana, gurunya siapa? Ini kan aneh gitu. Nah terus sering kita itu membaca Bible mereka sendiri dikatakan kita menghujat. Nah mereka itu tidak sadar, bahkan dengan keterbatasan yang mereka tidak sadari,
dengan tidak pernah membaca dianggap kita itu membelintir. Nah, setelah diminta penjelasan ternyata belum pernah baca, bahkan letaknya pun tanya ke muslim. Nah, ini yang kacau Abuya. Di mana tadi Abuya? Di nomor berapa? Di mana Ustadz Hanafi? Di pasal berapa? Tapi mau menjelaskan di depan Ustadz Hanafi yang sudah hafal dengan dalil itu. Ini loh, mikir gitu loh, mbok yang mikir. Kalau belum tahu tuh, ya saya belum pernah baca, dengan segala keterbatasan jarang baca Bible, lebih enak, lebih elegan gitu. Nah seperti itu saja Abuya, dilanjut dulu. Siap, Kang Erwin, Masya Allah. Pak Baal, kasihan saya sama Pak Baal dari tadi mute terus ini. Pak Baal, barangkali ada yang mau disampaikan Pak Baal, silahkan Pak Baal. Oten, aduh, typing di bawah ya, si Binsar, ke laut aja kau Binsar. Belajar lagi Biblemu Binsar. Kamu harus rajin membaca, ya. Jadi jangan dulu ngomong kalau apa yang Anda omongkan itu tidak ada manfaatnya Binsar. Anda ini manusia, minimal ketika berbicara itu berfaedah lah, ya. Silakan Kang Bal. Ngapain lagi aku dibesarin ini, maksudnya apa ini? Nah, Nanti kalau aku ngomong udah babaan, nggak usah ngomong katanya. Bikin kacau aja katanya, nanti rungkat kan salah lagi. Manusia salah konsep. Atau kok mau mengomentari kok ini. Kok aja lah, nanti rungkat nih Komal ini, nanti disalahin Baal lagi. Aduh, repot. Ayo, Bang Koko. Bagus nggak suara saya? Bagus nggak? Kalau bagus saya lanjut. Oh iya bener, Koko lagi di kereta ya, nggak bisa. Iya kok, Masya Allah. Siap. Pak Dexjo, Muslim apa Kristen Pak? Pak, Bapak, monitor Muslim apa Kristen Pak? Oke, 1, 2, 3. Makasih Pak. Aduh, galak bener ini. Tapi Abuya, hari ini bisa nih kayaknya spesial untuk Bang Baal karena hari Sabtu nih kayaknya nih aman. Nah, hal yang saya katakan menyedihkan tuh hari ini nggak berlaku kayaknya, karena menjengkelkan, menyedihkan dan menyenangkan. Bang Baal ini menyenangkan kalau datang bawa data, menjengkelkan itu kalau bikin koma rungkat, kalau baca Bible maksudnya kan. Nah, menyedihkan itu biasanya kayak kemarin lagi bikin menjawab masalah itu belum selesai sudah pergi itu Abuya. Tapi hari ini kayaknya nggak berlaku. Hari ini aman kayaknya. Udah jam berapa nih, masih aman kayaknya nih. Gimana Bang Baal? Ya, sebenarnya saya mau nanggapi tadi ya. Kalau kita kan jelas ya, Nabi Muhammad ini adalah penutup para nabi gitu kan, utusan Allah gitu kan, jelas. Yang jadi masalah tuh gini Bang. Yesus mengatakan gini di Lukas 13 ayat 28, di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, di dalam sorga, dia bilang. Nah, Yesusnya kok nggak masuk di sini? Kemana Yesus itu? Di sorga atau di neraka? Ini ya Bang, maksud saya Bang. Ini pakai data ya. Jadi sedikit aja kisi-kisi buat oten-oten di bawah. Yesus di mana kok nggak masuk di sini gitu loh? Di sini tidak dikatakan aku di sorga gitu loh. Baal, nih pakai data ya. Boleh nanya nggak Baal? Gua boleh nanya nggak nih Baal? Agak terbalik atau Ustad nanya ke saya, nggak mau. Nggak nanya. Ngeri. Simple yang dasar. Jadi kalimatnya saya pengen nanya, Yesus tuh aslinya orang mana sih? Ya soalnya saya nggak kenal Yesus, jadi saya nanya sama Bang Baal, Yesus tuh orang mana? Ini pakai data ya? Orang Nazaret Bang. Orang Nazaret. Nah sekarang pertanyaannya, sejak kapan orang Nazaret ada nama Yesus? Wah ini makanya Bang, kalau di Sejak kitab ada negara Yunani, itu. Ya, ini kan pakai logika juga dengan sejarah. Yesus itu namanya sebetulnya kalau Nazaret itu pakai nama apa gitu loh.
Jadi ada pertanyaan ke saya Bang Bar, kenapa Nabi Muhammad itu turunnya di Arab? Ya justru karena nabinya Muhammad. Kalau turunnya di Medan namanya Ucok, nggak enak salahnya Allah masalah. Ustadz ini. Nah, saya bilang Ustadz yang harus di depan dibesarkan. Kenapa aku ini? Makanya nanya. Kalau namanya orang Jawa lain lagi gitu loh. Allahumma sholli ala Tukimin kan nggak enak juga namanya Tukimin gitu loh. Betul. Makanya nih Yesus orang mana gitu loh. Harusnya kan satu dunia itu sepakat gitu. Nama Tuhan siapa? Yesus. Di Amerika namanya siapa? Yesus gitu loh. Sama seperti Muslim, nama Tuhanmu siapa? Hai orang Islam, Allah. Nah, semuanya Allah sempak dunia manapun. Jepang kayak gitu loh. Walaupun dia Islam, dia pasti jawabnya Allah. Pertanyaannya, Yesus ini asli orang mana? Sesuaikan kan? Ya kalau dari nama ya orang Yunani itu, Bang Ustadz. Oh, Boleh gak panggil Bang Ustadz? Boleh gak panggil Bang Ustadz? Sudah ya, dijawab ya. Tanya balik ya. Tanya baik. Tanya balik boleh, Ustadz? Nah, takut kan Ustadz takut. Nah ini Muslim ini kalau ditanya balik takut dia. Anjrit Bang Baal. Lanjut. Nggak, memang ini Ustadz ya, apa Bang Baal ini orangnya konsepnya terbalik. Aturan yang ganas ini anaknya, tapi anaknya itu malah diem. Bapaknya yang kayak anaknya itu Bang Baal ini. Aduh, parah ini orang. Kan itu kan kalau Muslim tuh gitu. Mau ditanya muter-muter coba ngeles takut ditanya. Boleh tanya balik boleh Ustadz? Nah ini takut ini. Jadi gitu ya teman-teman. Jadi kalau pertanyaan saya nih, Yesusnya di mana gitu? Ketika Yesus di Lukas 13 ayat 28, dia bilang Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi ada di dalam surga katanya. Nabi Muhammad jelas nabi ya. Menurut data ini berarti memang Nabi Muhammad di surga lah. Nah Yesusnya sendiri loh Bang, di mana ini saya bilang? Kok dia bilang tidak dikatakan aku bersama Abraham, bersama Ishak, bersama Yakub dan semua nabi ada di dalam surga. Ini kenapa Yesus nggak ngomong dulu Bang? Ini data ya Tennya. Jadi Oten harus paham ini. Jadi satu kata di mana Yesus di sini? Tidak dikatakan di sini. Tidak ada ya Yesusnya ya. Di sanalah akan terdapat ratapan gigi dan apabila kamu akan melihat Abraham, Ishak dan Yakub dan semua nabi. Nabi Muhammad masuk. Nabi Muhammad masuk ini. Nabi Muhammad masuk. Dia bilang di dalam kerajaan Allah. Nah, Yesusnya di mana di sini lupa dia. Dia tidak berkata aku bersama Abraham dan Ishak dan Yakub. Mute Bang Baal. Nah, dicatatkan ya di Lukas ini dijelaskan loh. Tidak ada Yesus mengatakan aku bersama Abraham dan Ishak dan Yakub berada di sorga. Tidak ada. Ini dia bilang dan semua nabi dalam kerajaan Allah. Nabi Muhammad masuk dong. Aduh kasihan ten Yesus di mana gitu loh dulu ya. Nah pertanyaan saya Bang ini apa Bang Ustadz, ini saya mau tanya ini, ketika Allah ini biasa aja, bahasa biasa, jangan terlalu emosi. Kadang emosi orang-orang tanya ini. Ketika Nabi ketika Allah berdialog dengan Nabi Adam, dia pakai bahasa apa ya? Dijawab ya. Bahasa Sunda. Kapok lah. Ayo udah dijawab itu Bang Baal. Apa?
kakerungu. Wah, Ustadz Hanafi typing di bawah. Wah, waalaikumsalam Ustadz, hati-hati Tad. Kabur Pak Ustadz, malahan gimana di Kan kabur. asik lagi jalan-jalan, enak aja. Kita suruh mikir, dia jalan-jalan, kan enak aja kan. Kita ditanya suruh mikir, dianya jalan-jalan. Kan gitu. Apa dia bilang enak banget ya, suruh. Ayo silakan Bang Dito. Bang Muhammad silakan. Oh lagi asik juga, Masya Allah, luar biasa. Jalan semuanya ini. Nah berarti kelihatan yang di rumah ini yang miskin-miskin ini, miskin botol di rumah terus nggak punya duit. Izin dulu semuanya, Berunda. Kayaknya assalamualaikum. Iya Pak Ustadz, hati-hati di jalan Pak Ustadz. Tad. Fi amanillah Ustaz. Saya lagi jadi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Suprapto itu jadi rambutnya diginiin dikit, udah nggak dikenalin. Oh jadi Suprapto itu. Macet-macet Bang Muhammad. Sinyalnya itu. Ngasih Ken sama Suprapto udah nggak dikenal tuh. Ini mirip Pak dikit. Suki, selamat pagi Pak Suki. Selamat pagi Bang Oke. Abuya yang Oke. tetap strong dan strong. Iya dong Pak Suki. Gimana Pak Suki sekarang ada sedikit perubahan tentang penyakit yang dirasakan? Oh, belum. Itu Nah ini ada pil terbaru dari Bang Baal ini. Kok. Aduh, kok ini hancur. Ini Koko ini malah bikin panas pagi-pagi ini. Silakan kok, barangkali mau sama Pak Suki ini sebelum nanti ke Kang Dito atau Kang Erwin. Kalau Pak Suki ini nanti terakhir sama Pak Baal. Kalau Pak Suki mau turun baru saya serahkan ke Pak Baal. Berhenti nih, berhenti bagus nih sebenarnya. Berhenti nih. Kok tutup kamera kok, sinyal jelek kok. suara kurang bagus. Waduh, Koko lagi di jalan ya, sinyal gak stabil. Kang Dito, aduh udah lama Kang Dito ini nggak bernarasi. Silakan Fadil Kang Dito kalau lagi nyantai. Izin masuk Saya boleh tanya nggak? Oh mau Tanya bertanya dulu silakan nih. Pak Suki, silakan kalau mau bertanya silakan. Nah, ini pertanyaan ini udah lama ya, saya tapi belum pernah bertanya nih. Jadi di suatu kesempatan di dalam live ya, misalnya dulu saya pernah dengar juga Bang Zuma gitu live, dia lagi bicara atau diskusi dengan Oten gitu lah ya. Dan juga teman yang lainnya, dia mengatakan begini, saya jadi pengen tahu kenapa bisa seperti itu ya. Dia bilang begini, ini kamu jangan menghina Nabi, tapi kalau kamu menghina saya boleh. Kalau kamu apa istilahnya apa tuh ya namanya, pokoknya jangan lakukan itu terhadap agama Islam, Nabi atau Allah gitu ya. Tapi kalau kepada saya nggak apa-apa. Tapi kalau kamu melakukan penghinaan terhadap itu, emosinya timbul. Itu bagaimana ya, Pak? Penjelasannya. Begini Pak Suki ya. Ya. Kami umat Muslim Pak Suki, suri tauladan kami adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesuai dengan firman Allah di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim, wallahu a'lam bihaqiqatil murad. Firman Allah mengatakan bahwa di dalam diri Rasulullah itu ada suri tauladan yang baik.
liman kana yarjullah, untuk orang-orang yang berharap roja kepada Allah, berharap ridha Allah, berharap surga Allah, wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Maka kami umat muslim selalu meneladani akhlak Rasulullah, dan dulu Rasulullah mencontohkan kepada kami umat muslim ketika Rasulullah dihina, ketika Rasulullah dicaci, dimaki, Rasulullah tidak pernah membalas. Justru Rasulullah malah mendoakan. Bahkan ketika Rasulullah dilempari dengan batu kerikil-kerikil sampai berdarah, ketika orang yang melempari batu itu sakit, Rasulullah orang pertama kali menjenguk orang tersebut, sehingga orang tersebut yang tadinya kafir menjadi muslim karena akhlak Rasulullah. Masya Allah, luar biasa akhlak beliau. Ketika dihina, dicaci, dimaki tidak pernah marah, mudah untuk memaafkan. Bahkan Allah sendiri berfirman di dalam Al-Quran, wal kadziminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Itu ciri-ciri orang yang diridhai oleh Allah, dia mudah memaafkan kesalahan orang lain, wal 'afina 'anil nas, dan itu semua dicontohkan oleh Rasulullah. Nah, tetapi ingat saudara, ketika agama Islam dihina, dicaci, dimaki, Rasulullah orang yang pertama kali di depan membentengi akidah, tidak tinggal diam Rasulullah, tidak saudara. Oleh karena itu apa? Allah berfirman di dalam Al-Quran, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda wa 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Nabi Muhammad itu penuh dengan kasih sayang terhadap orang-orang muslim, orang-orang yang tidak menghina, mencaci agama Islam. Tetapi Nabi Muhammad tegas terhadap orang-orang kafir, terutama orang-orang kafir yang menghina, mencaci, memaki agama Islam. Dan kami sebagai umat Rasulullah sangat wajar ketika agama kami dihina, dicaci, dimaki, dinistakan, kami mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Terus kenapa sekarang ketika Rasulullah dihina kami marah, kami langsung membela Nabi kami? Karena itu Nabi kami. Dan kami sendiri ketika dihina, dicaci, dimaki, diri saya, diri Kang Erwin, diri Kang Dito, semua umat muslim, kami tidak akan marah. Kenapa? Karena Rasulullah sendiri dulu dicaci, dimaki, tidak marah, saudara. Nah, itu yang harus Pak Suki ketahui. Sehingga yang terakhir dari saya, Allah berfirman di dalam Al-Quran, intang surullah yang surkum. Ketika kalian menolong agama Allah, maka kalian akan ditolong oleh Allah. Begitu Pak Suki, wallahu alam. Silakan guru-guru yang lain, fadhal. Masya Allah. Jadi seperti itulah umat Islam ya Pak Suki ya. Kerendahan diri kita sebagai hamba Allah, kita itu berusaha menghilangkan kesombongan kita, dan kita mengakui kita itu memang benar sesama manusia dengan Rasulullah, tetapi kemuliaan kita di hadapan Allah itu kita berbeda, di mana kita itu mengikuti Rasulullah itu sebagai penyampai wahyu, ajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin kami akan terima pada saat sosok yang memberikan pengajaran kepada kami, yang menuntun kebaikan kepada kami, terus dihinakan. Tidak mungkin kita terima. Nah, kalau menghinakan saya ini secara pribadi ataupun umat Islam ya, itu kita bisa merasakan dengan hati kita sendiri. Tapi pada saat suri tauladan umat Islam dihinakan dan kami tidak membela, nah di sini kita patut dipertanyakan keimananmu seperti apa. Makanya Al-Quran banyak sekali menjelaskan itu, seperti yang disebutkan oleh Abuya tadi. Ada juga di dalam Al-Quran itu begini, wa minhumul bismillahirrahmanirrahim, wa minhumul ladzina yughduna an-nabiyya wa yaquluna huwa udhun qul udhunu khairin lakum yu'minu billahi wa yu'minu lil mu'minina wa rahmatun lillahi ladzina amanu minkum walladzina yu'dhuna rasulallahu lahum azabun alim. Di antara mereka kaum munafik ada orang-orang yang menyakiti Nabi Muhammad dan mengatakan dia adalah telinga yang menampung dan memercayai semua apa yang didengarkannya tanpa seleksi. Katakanlah Nabi Muhammad adalah telinga yang baik bagi kamu
Dia beriman kepada Allah, memercayai orang-orang mukmin, dan menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman di antara kamu. Orang-orang yang menyakiti Rasulullah, bagi mereka azab yang sangat pedih. Jadi di sini Rasulullah menyakiti Rasulullah itu orang-orang yang mendapatkan azab. Bagaimana kami tidak membela? Kami membela Rasulullah itu ya mendapatkan pahala. Wa innaka su'aymanahum min ba'di an ahdihim wa ta'afu fi dinikum faqatilu a'immatal kufr innahum la aymana lahum la'allahum yantahun. Jadi orang-orang kafir ini memang suka melanggar sumpah perjanjian, dan suka menistakan agama yang kita pegang, agama yang dibawa oleh Rasulullah. Maka Allah memerintahkan begini, jika mereka melanggar sumpah sudah perjanjian, mereka menistakan agamamu, perangilah para pemimpin kekufuran itu, karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang sumpahnya. Jadi orang-orang yang menghujat agama Islam tetap kita perangi. Nah, agama Islam itu siapa yang membawa? Rasulullah. Nah, kami ini siapa? Kami ini umatnya. Bagaimana kami tidak membela para yang menyampaikan agama Islam? Itu Pak Suki. Karena di dalam Islam, bila nabimu, bila kitabmu, bila Tuhanmu dihinakan, kamu diam, ya mending kamu mati saja. Gitu Pak Suki. Ya. Jadi kesimpulannya Pak Suki begini, saya tarik kesimpulan bahwa kita umat muslim butuh dengan Rasulullah, butuh dengan syafaatnya, butuh dengan pertolongannya. Jadi jangan beranggapan Pak Suki ini berarti Rasul kalian butuh dengan kalian sehingga kalian membelanya. Tidak saudara, kita membela itu karena kita butuh Rasul, biar kita nanti diaku sebagai umatnya. Karena Rasul cinta kepada kami, maka kami pun dituntut untuk cinta kepada beliau. Meskipun kami belum pernah ketemu sama beliau, setidaknya kami tahu akhlak beliau, kepribadian beliau, suri tauladan yang ada dalam diri beliau, sesuai dengan yang tertulis di Quran dan hadis. Begitu Pak Suki, lanjut. Ya, tadi Bang Abuya kan sudah menjelaskan awal-awal bahwa Nabi sudah memberikan suri teladan, dihina, dicaci, dimaki, tidak marah, memaafkan. Tetapi kenapa Nabi yang sekarang sudah nggak ada di dunia gitu ya, sudah meninggal, lalu kalau ada orang yang menghina, kenapa pengikutnya marah? Sedangkan Nabi waktu hidup dia tidak marah. Ini jadi pertanyaan. Nah, itu barusan yang saya jawab Pak Suki, barusan yang saya jawab. Jadi kami ingin diaku sebagai umat Rasulullah. Ya wajar beginilah. Nabi Muhammad itu utusan Allah, penyampai firman. Dia sendiri ketika dicaci dimaki tidak marah. Berarti contoh bagi kita, ketika diri kita sendiri dicaci dimaki jangan marah gitu. Jadi ketika kita dicaci dimaki, siapa kita gitu sehingga kita marah? Ya udah terima aja. Kelas Rasulullah aja utusan Allah dicaci dimaki gitu, tidak lepas dari cacian manusia gitu. Itu kelas Rasul. Apalagi kita orang yang terbatas, pengen tidak dicaci oleh manusia, ngimpi gitu Pak Suki. Sekelas Rasulullah aja dicaci. Nah maka kewajiban, keharusan bagi kita umat muslim, ketika memang kita mencintai Rasulullah, ketika ada orang yang menghina Rasulullah, maka kita bela karena beliau utusan Allah, penyampai firman. Nah itu yang harus diketahui. Jadi intinya apa? Intinya kita yang butuh Rasulullah, bukan Rasulullah yang butuh kita. Seperti itu Pak Suki. Silakan. Ya ini sebenarnya gini Pak Suki ya, kalau mendengar dari penjelasan Abuya pun harusnya Pak Suki sudah bisa memahami ya. Memang di dalam Islam itu ada yang seperti ini. Wala ta'subbul ladzina yata'una min dunillahi fayasubbullahu adwam bighairi ilm. Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum summa ila rabbihim marji'uhum
fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka, kemudian kepada Tuhan merekalah tempat kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Sebenarnya kami sudah diingatkan seperti itu, tetapi dalam satu konteks, ya kan, kita analogikan, kira-kira Pak Suki punya orang tua nih, apakah tidak akan berkata, daripada kamu mau memukul bapakmu, lebih baik memukul saya? Nah, ini analogi, daripada menghinakan orang tuamu, hinakan saya ini loh. Itu karena orang tua yang dihinakan, satu keluarga ikut terhina. Tapi pada saat saya yang dihina, itu hanya saya pribadi. Pada saat Rasulullah itu dihinakan, itu seluruh umat Islam itu dihina.